Nah, kita tunggu informasi berikutnya ya, karena sementara ini BKN ternyata menegaskan bahwa tidak akan ada tes observasi. Kemudian Harmoyo seleksi CPNS 2023 dan P3K gunakan sistem CAT. Ada tes observasi kah? Nah, ini teman-teman semua, kira-kira ada atau tidak ya? Nah, ini kita bahas di video kali ini. Dan BKN akan beri info. jpn.com Jakarta untuk seleksi CPNS 2023 dan P3K ini akan menggunakan sistem CAT ya, atau Computer Assisted Test gitu ya. Nah, Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebagai Ketua Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara atau Panselnas CASN meminta para pelamar untuk menyiapkan diri menghadapi tes nantinya ya. Pendaftaran CPNS 2023 dan P3K sudah makin dekat ya. Untuk jadwal nanti akan saya berikan di akhir video ya. Insya Allah dimulai tanggal 17 September sampai 6 Oktober. Nah, ini untuk bulan ini tentunya ya. Kata PLT, Kepala BKN Haryono Dwi Putranto. Dia menyampaikan seleksi kompetensi dasar atau SKD, ini khusus yang CPNS ya. Ini meliputi tes wawasan kebangsaan atau TWK. Banyaknya soal nanti akan ada 30 butir soal, kemudian tes intelijensi umum atau TIU. Nah, ini butir soalnya ada 35 ya. Kemudian tes karakteristik pribadi atau TKP ini sebanyak 45 soal dengan total waktu 100 menit ya. Jadi dari total semua ini hanya diberikan waktu 100 menit. 30, 35, 45 berarti 110 soal ya. 110 soal, 45, 35 ya. 110 soal hanya 100 menit saja. Jadi satu soalnya mungkin tidak sampai 1 menit. Kemudian untuk seleksi kompetensi bidang atau SKB ini ketika teman-teman semua yang sudah lolos SKD ya tentunya nanti akan berkompetisi lagi di SKB-nya ya. Untuk CPNS total waktunya ini 90 menit. SKB meliputi 100 soal untuk jenis soal tidak dominan hitungan, juga 80 soal untuk soal dominan hitungan. Jadi ada hitungan, ada non hitungan tentunya, eksak, non eksak. Kemudian untuk seleksi P3K 2023 ini meliputi seleksi kompetensi teknis sebanyak 90 butir soal. Manajerial ada 25 butir soal, kemudian sosiokultural ini ada 20 soal dan wawancara nanti ada 10 soal. Dengan total waktu nanti 130 menit ya. Kemudian baik CPNS maupun P3K nanti diseleksi lewat sistem CAT tentunya. Dari penjelasan BKN tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada tes observasi ya. Tidak ada tes observasi seperti yang dilakukan pada seleksi P3K Guru 2022 gitu ya. Nah, ini sekali lagi ini BKN menyatakan tidak ada tes observasi. Lalu bagaimana yang P2 dan P3? Nah, kita tunggu informasi berikutnya ya. Karena sementara ini BKN ternyata menegaskan bahwa tidak akan ada tes observasi. Kemudian Harmoyo menegaskan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sering kita sebut dengan P3K menjadi prioritas ya. Kebutuhan seleksi calon ASN tahun ini dengan alokasi sebesar 543.593 dari total formasi 572 ya. 496 572.496 yang ditetapkan pemerintah melalui Panselnas. Ini untuk P3K ini ya, ini beda sedikit ya. Kemudian untuk CPNS nanti akan ada total sebanyak 28.903 formasi. Kemudian dia juga menghimbau para pelamar segera menyiapkan dokumen-dokumen untuk pendaftaran. Nah, ini ada 7 dokumen dasar yang wajib teman-teman harus sudah mulai persiapkan ya. Yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama adalah surat lamaran ya, surat lamaran. Yang kedua adalah kartu tanda penduduk KTP ya, kartu keluarga, ijazah, lalu transkrip nilai, pas foto terbaru dengan latar belakang merah. Kemudian dokumen lain yang sesuai dengan ketentuan dan jenis seleksi dari instansi ya, dan instansi tentunya ada dokumen-dokumen tambahan. Tapi yang umum ini biasanya harus ada, teman-teman juga silakan dipersiapkan mulai dari saat ini. Kemudian dokumen ini bisa bertambah sesuai persyaratan dari masing-masing instansi, ini ucap Haryono ya. Sementara kebutuhan pengadaan bagi calon pegawai negeri sipil atau CPNS, nah ini dialokasikan untuk tahun 2023 ini sebanyak 28.903 dari total formasi. Nah, ini. Untuk CPNS sendiri ada
28.903 ya. Kemudian berdasarkan kebutuhan ASN yang terdiri dari PNS dan P3K, yang saat ini untuk ASN hanya ada dua jenis ya, PNS dan P3K. Nanti P3 ada P3 part-time, ada P3K full-time tentunya. Cuma nanti untuk masalah itu kita lihat saja untuk informasi ke depannya. Nah, untuk seleksi CNS tahun ini hanya ada dua, yaitu PNS dan P3K. Mekanisme pengadaan ASN 2023 ini ditetapkan sesuai dengan kebutuhan kelompok jabatan ASN, yakni jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kebutuhan jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan jumlah pegawai yang akan pensiun. Untuk kelompok jabatan pelaksana atau administrasi, selain disesuaikan dengan proyeksi pegawai pensiun, juga menyesuaikan kebutuhan SDM yang bisa digantikan dengan proses digitalisasi. Ya. Adapun kebutuhan P3K pada seleksi CASN 2023 ini didominasi oleh tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan ya. Nah, sementara kebutuhan PNS dialokasikan untuk jabatan-jabatan fungsional atau keahlian lainnya sesuai kebutuhan instansi. Jadi berbahaya teman-teman semua yang mungkin sekarang sebagai tenaga pendidik ya, guru, dosen, dan tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan dan sebagainya ya. Jadi silakan dipersiapkan saja karena alokasi terbesar untuk CSN 2023 memang hanya fokus untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Hal ini sejalan dengan target pemerintah yang memprioritaskan sektor kesehatan dan juga pendidikan. Terkait pengisian jabatan ASN pada kedua sektor ini, Panselnas melalui BKN juga telah melaksanakan seleksi P3 guru dan formasi tenaga kesehatan tahun 2022 ya. Jadi 2022 sudah dianggap selesai, sudah dibagikan SK-nya ya. Sekarang tinggal fokus menjelang seleksi untuk CASN 2023. Oke, ini ada informasi rata-rata kelulusan ya pada saat 2022. Nah ini rata-rata kelulusan, yaitu presentasi kelulusan untuk P3 guru mencapai 78,5% ya, dan presentasi kelulusan P3 tenaga kesehatan ini sebesar 78,6%. Nah, ini data BKN per tanggal 3 Agustus 2023. Nah untuk P3 teknis sendiri untuk tahun 2022 hanya Harmoyo menyebutkan presentasinya ya sebelum ada kebijakan reformulasi ini hanya 44% saja. Makanya untuk 2022 memang ada formasi-formasi di teknis ya. Untuk teknis itu banyak yang tidak terisi karena memang pelamarnya mungkin kebanyakan tidak memenuhi ambang batas. Jadi masih ada kekosongan yang sangat banyak sekali. Dan akhirnya ada reformulasi ya. Nah ini dengan adanya kebijakan reformasi yang ditetapkan oleh Kemenpan RB melalui Kemenpan RB nomor 571 tahun 2023, BKN nanti akan memperkirakan presentasi izin P3K teknis bisa mencapai 69%. Jadi untuk saat ini memang ada beberapa instansi yang sudah melakukan pengumuman reformulasi ya. Jadi selama teman-teman semua yang mungkin tadinya TL, akhirnya dengan adanya kebijakan reformulasi nantinya akan menjadi L ya, menjadi lulus ya. Kemudian untuk pengumuman resminya teman-teman juga bisa lihat di video saya di kolom deskripsi ya, linknya sudah saya tautkan di situ ya. Kemudian untuk video yang lain ya, nah ini syarat mutlak honorer bisa mendaftar P3 2023 juga saya sudah tautkan linknya, silahkan cross check saja di kolom deskripsi. Oke, untuk yang terakhir teman-teman semua, segera informasi untuk pendaftaran seleksi ya untuk 2023 untuk CASN ya. Untuk P3K dan CPNS tentunya nanti akan dimulai ya 17 September sampai dengan 6 Oktober ya. Ini adalah timeline ya, jadwal sementara yang muncul ya untuk P3K dan CPNS ya. Pengumumannya sama teman-teman semua, untuk pengumuman seleksi untuk P3K dan PNS adalah 16 sampai 30 September. Ya, di bulan ini ya, kita tinggal tunggu saja beberapa hari lagi. Kemudian untuk pendaftarannya tentunya melalui akun SCASN ya. Kemudian untuk P3K, khusus P3K nanti tentunya untuk mekanismenya akan ada berbeda ya, akan berbeda dengan CPNS ya. Dan ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Silakan cross check saja di video saya sebelumnya. Oke teman-teman semua, terima kasih, selamat siang.